Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan channel YouTube Supati Joyonegoro Channel. Siang ini saya akan mereview pembangkit listrik tenaga surya yang sudah saya tambahin baterai yang sebelumnya 8 kali 100 ampere jam, ditambah lagi dengan 180 kali 180 ampere jam kali 4 biji. Jadi ada penambahan 180 ampere jam kali 4 biji. Itu sekitar 720 ampere jam. Di samping itu juga di dalam panelnya ini saya ada rubah satu macam. Saya tambahin alat satu macam itu untuk mengontrol tegangan cut off, karena inverter dari Kenika ini tegangan cut off-nya tidak konstan. Jadi kadang 11 dia mati, kadang 10,5 dia mati, karena di situ di manualnya itu memang ada toleransi sekitar 0,5 volt. Nah, ini saya bikin tambahan untuk sistem cut off-nya. Ini saya cut off dari sisi outputnya. Jadi arus yang keluar dari PLTS ini masuk ke kontaktor Schneider ini, kontaktor Schneider. Nah, kontaktor ini dikendalikan oleh solar charge controller PWM yang kebetulan saya punya, yang tidak terpakai di gudang. Ini saya pakai untuk fungsi kontrol daripada cut off dari sistem PLTS ini. Jadi ini PWM solar charge control 30 ampere. Kemudian ini adalah kontaktor Schneider. Ini dia support 10 ampere 220 volt. Jadi dia support sampai 2200 watt untuk outputnya. Makanya di sini saya bikin dua output, yang untuk rumah tangga melalui Schneider ini, kontaktor Schneider ini, tapi yang untuk penggunaan strom yang lebih besar saya menggunakan langsung dari inverter, kemudian langsung ke MCB ini, langsung masuk ke stop kontak. Jadi tidak melalui automatic transfer switch. Jadi yang melalui automatic transfer switch adalah yang arus yang berasal dari kontaktor Schneider ini. Kemudian di dalam ini juga saya sudah tambahin lagi, yang semula ini adalah murni upgrade pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian ini saya tambahin lagi satu sistem yang terpisah menggunakan on-grid pembangkit listrik tenaga surya. Ini saya menggunakan inverter, grid tie inverter 1000 watt. Dia bekerja di tegangan 12 volt. Sementara saya punya baterai ini adalah sistem 24 volt. Makanya saya menggunakan power converter. Nah, ini ada 4 biji ini. Jadi arus dari sini masuk ke power converter ini dari 24, kemudian diturunkan, di step down kan menjadi outputnya adalah 12 volt. Nah, ini ini support 30 ampere 12 volt. Jadi satu alat ini support 360 watt, 1 2 3 4. Jadi 4 kali 360 berarti sekitar 1540 watt. Untuk konverternya support sampai 1540 watt. Sementara untuk grid tie inverternya cuma 1000 watt. Jadi masih ada selisih daya yang lumayan besar, hampir 50%, sehingga keawetan dari konverter ini masih bisa terjaga karena tidak digunakan secara maksimum setiap saat. Nah, ini strom yang
dihasilkan oleh kereta inverter ini saya gunakan untuk support penggunaan pompa sumur sawah. Jadi untuk mengurangi tagihan dari PLN saat saya menggunakan pompa sumur sawah, itu saya ambilkan sebagian setrumnya dari Tigrid inverter ini. Jadi untuk mengurangi sedikit dari tagihan PLN. Nah, ini saya ukur ini setelah pemakaian beberapa kali, saya ukur ini dia hanya mengirim setrum ke sistem on grid ini cuma sekitar 200 watt saja. Jadi masih 1/5 dari daya yang terpasang 1000 watt. Dia pakai sekitar 200 watt saja. Tapi nggak apa-apa, karena namanya juga hanya untuk meringankan penggunaan daya PLN saja. Tapi tetap penggunaan untuk untuk pompa sumur sawah tetap fokus menggunakan PLN. Kemudian yang sebelumnya di video saya review mengenai salah satu panel surya saya yang tidak bekerja karena terminalnya tidak tersambung dengan benar. Nah, ini sekarang di antara 3 solar charge controller ini sekarang arus yang dihasilkan sudah hampir sama. Ini paling atas 22,4, kemudian 23,2, ini 21,6. Jadi sudah selisih tinggal 1-2 ampere saja. Yang mana sebelumnya itu selisihnya hampir 10 ampere. Selisihnya itu hampir 10 ampere. Karena itu tadi, karena 2 panel surya 2 kali 100 watt peak tidak bisa mensuplai arus ke sistem. Jadi yang seharusnya 2400 watt peak ternyata hanya 2200 watt peak saja yang mensuplai ke sistem ini. Jadi sekarang sudah normal, sudah arus yang dihasilkan sudah hampir merata. Kemudian juga satu lagi, setelah pemakaian selama 8 bulan saya install, kemudian saya tinggal kerja di tempat jauh. Ini saya install dari 25 November 2019. Saya berangkat kerja itu 18 Desember, baru pulang lagi ke rumah itu tanggal 2 Agustus 2018. Jadi sudah 8 bulanan alat ini tidak saya tengok secara langsung. Nah, setelah saya datang itu saya cek, memang ada satu alat yang bermasalah, yaitu KWH meter. Itu ternyata rusak dan saya sudah belikan baru, saya sudah pasang dan sudah bekerja lagi secara normal. Kemudian kendala yang kedua adalah sistem baterai. Selama ini memang setelah saya pasang itu saya tidak pasangi baterai desulpator sama baterai equalizer. Yang terjadi adalah terjadi kesenjangan voltase antara baterai yang berada di dekat kutub positif dengan baterai yang berada dekat kutub negatif dari sistem. Itu ternyata tegangan yang di dekat kutub positif dia selalu lebih rendah daripada tegangan yang berada di dekat kutub negatif dari sistem. Nah, makanya saya pasangin ini dalam rangka untuk memanjangkan usia baterai. Ini saya pasangin baterai desulpator. Ada ini yang 8 kali 100 ampere jam saya pasangin 3 biji. Kemudian baterai equalizernya 1 biji. Terus ini yang satu ini saya pasangi baterai equalizer 1 biji. Kemudian desulpatornya ada 3 biji. Jadi total saya menggunakan 6 baterai desulpator dalam rangka untuk memanjangkan usia dari baterai ini sendiri supaya lebih lama, lebih menekan biaya investasi. Saya rasa review untuk siang ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.